Saya habis subuh ngantri di Sabuga, saya masih ingat nyanyi kebagian jam 8 malam. Oh my god. Itu dulu kan memang hype sekali kan, sampai ngantrinya gila-gilaan. Dari yang tadinya rapi, udah kucel lagi. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Oke, Indonesia cakrakan. Baik lagi. Yang di dapur pelangi tepuk tangan dong, gak usah malu-malu. Atur nuhun, terima kasih Ibu, terima kasih. Tadi semua dengar yang ada di sini, yang di rumah tentu saja ya, yang menyaksikan tayangan kami di YouTube. Cakrakan menjual jam tangan yang dibelinya itu ketika lagu harus terpisah meledak. Ya. Oke, gue pengen sebetulnya dengar Cakrakan nyanyi lagu Harus Terpisah. Setuju nggak? Ada yang mau nyanyi nggak? Ayo, kalau ada yang mau nyanyi bareng, boleh. Boleh ya Aisyah, kita ajak nyanyi sini ya. Kalau ada ibu-ibu yang mau nyanyi sama Cakrakan, silakan kita. Ya, buat reminding sama lagu itu. Lagu itu tuh jadi identik banget dengan Cakrakan. Oke, nanti kita bahas. Kita pengen dengar. Oke. Ini izin dulu ya Ibu, Bapak, saya agak sedikit berisik, nggak apa-apa ya? Tuh, aku tuh, guys, sejak pas teamwork kita bilang bahwa akan ngobrol dengan Cakrakan minggu lalu tuh, waduh, lagu Harus Terpisah tuh gimana kok, itu susah banget. Lu gimana sih? Nyanyinya juga susah, kadang saya sendiri yang nyanyiin karena keteteran. Gila tuh chordnya. Lu nyanyi di nada dasar. Cheese. Nah, tuh. Cheese. Cheese. Ku berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum. Ku berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum. Ku berduka kau bahagia, ku pergi kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh gantikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Wow. Gila suaranya. Tapi buat gue lagu itu menjadi menarik karena ada 2 poin penting dalam lagu itu yang menurut gue itu kuat banget. Satu, karakter vokal Cakrakan yang sangat kuat di situ. Sama seperti kalau kita nyebut karakter vokalnya Once, cuma dia yang punya. Ya. Cakrakan juga cuma Cakrakan sendiri. Banyak yang punya suara serak, gitarolis serak tapi beda. Ikang Fauzi serak beda. Rosua Beda juga. Beda juga. Orang luar negeri. Pernah nyanyi lagu dia tuh? Sempet sih ada acara gitu, jadi yang minta acaranya nyuruh saya lagu Yang lagu apa tuh? Sailing. I'm sailing, I'm sailing home again, across the sea. I'm sailing stormy waters to be near you, to be free. Alright. Thank you bro. Nggak boleh panjang-panjang. Diklaim. Kalau panjang-panjang nanti YouTube take down tayangan kita. Oke. Lagu itu begitu kuat ya. Yang lagu apa? Lagu Harus Terpisah. Ya. Nah itu aku lihat tuh kekuatan lirik yang pertama tuh Ya. yang bisa Yang di sendiri ku diam, diam dan merenung. Itu konsep yang menarik, menyambung. Satu frase dengan frase yang baru, tapi jembatannya yang kata yang terakhir tuh. Betul. Itu di konsep nggak sih dari awal tuh? Itu sebenarnya agak sedikit unik sih, karena memang waktu itu saya masih kuliah di Bandung. Oke. Jadi lagu itu tuh ciptaan Aldi Nada Permana, dia orang Sukabumi, kebetulan Sunda juga.
Oke. Jadi dia lagunya udah ada di label waktu Namanya itu. tadi Aldi. Aldi Nada Permana. Oke. Jadi lagu itu tuh udah ada di label pada saat itu dan lagi nyari penyanyinya, Belum ketemu. belum ketemu. Jadi pas itu pun nggak langsung saya yang nyanyi gitu kan. Jadi ada beberapa orang kandidat yang akan menyanyikan lagu itu. Dan saya yang namanya, karena saya dulu sempat nyobain zaman-zamannya kuliah tuh saya ikutan Indonesian Idol, audisi Indonesian Idol, terus Gagal. pokoknya yang ada di TV lah, kontes-kontes nyanyi. Cuman nggak pernah lolos. Serius? Audisi pertama pun saya masih ingat itu dulu saya Tahun berapa tuh? Yang idol nih, pas Indonesian Idol. yang menang itu waktu itu kalau nggak salah Iksan Iksan ya? Idol. Berarti yang Yang ketiga, Tiga ya? tiga. si Judika itu kan angkatan kedua. Angkatan kedua, Bang Judika, Judika, angkatan oke. kedua. Jadi saya nyobain waktu itu, Nggak lolos? saya sampai saking penasaran ya ikutan di Purwokerto, ikutan di Bandung sampai 2 hari. Masih seleksi awal udah nggak lolos? Seleksi awal gak lolos dan setiap komentarnya pasti selalu sama. Apa tuh? Kayaknya kamu harus istirahat, katanya suara kamu harus diistirahatkan. Artinya suara lu ini dianggap rusak gitu, capek? Ya, saya nggak tahu ya. Jadi pas saya baru ini, I believe I can fly. Udah, terima kasih. Kamu harus istirahat. Baru mulai. Jadi Itu masih juri-juri yang kayak Oke, jurinya siapa tuh? Biar kita konfirmasi. belum ke artis, masih yang di kotak. Oke, masih juri-juri Ya. yang di lapangan ya. Ya. Jadi saya habis subuh ngantri di Sabuga, saya masih ingat nyanyi kebagian jam 8 malam. Oh my god. Itu dulu kan memang hype sekali kan, sampai ngantrinya gila-gilaan. Dari yang tadinya rapi udah kucel lagi. Dari pagi sampai jam 8 malam baru dapat giliran. Ya. Begitu dapat giliran, lu capek mesti istirahat. Tuh belajar nyanyi dari mana? Belajar dari mana tuh jurinya tuh nggak mengenal karakter vokal? Ya kalau saya sih mikirnya mungkin nggak semua orang suka dengan tipikal suara kita. Jadi dia meskipun agak nggak dikasih kesempatan tamatin lagu deh, satu rap gitu kan. Ini enggak. Pas di bagian mana tuh? I think about it every night and day. Oke, terima kasih. Baru mulai. Wah parah lu juri. Untung bukan nama besar tuh, kalau misalnya bukan Anang ya. Belum. Itu masih jauh, Masih panjang perjalanan. Masih panjang banget itu audisi awal pas ngantri itu. Oke, lu nggak berusaha nggak? Ini karakter suara gue. Wah, nggak, saya udah kalau udah bilang gitu ya udah, maksudnya tapi dari sana saya udah kade bahasa Sundanya tuh, capek lah ikutan kayak gini, makanya saya jelas-jelas aja nyanyi di kafe, yang penting bayar kosan, bayar kuliah gitu kan. Makanya semua kafe di Bandung saya masukin sini tuh, saya udah muter di sana. Jadi udah yang pasti-pasti aja. Kafe mana aja nih? Biar ingat nih buat teman-teman. Ada waktu itu ada di Riau tuh, ada Bobber, ada Kongko, saya sempat di Koloni Dago, Kokoriko, Sierra. Keliling udah tuh. Keliling, yang penting kan bayar kosan, bayar kuliah, dan bayar internet yang paling mahal. Waktu itu maksain punya internet. Ya. Karena setiap malam kan harus update lagunya, jadi maksain aja. Jadi ya akhirnya itu sampel suara tuh dikirim sama manajer pertama saya waktu itu ke Jakarta untuk nyobain nyanyi harus terpisah. Waktu itu agak mau mundur juga karena memang udah yang jelas-jelas aja lah nyarinya gitu, maksudnya gini, lu trauma gara-gara di Idol. Pokoknya hampir semua kontes KDI pun saya sempat cobain. Karena memang awal nyanyi itu lagu dangdut di Pangandaran, saya dulu pertama nyanyi itu lagu dangdut. Yang di KDI lu nyanyi lagu apa tuh? Lagu dangdut, lagu Meggy Z kalau nggak salah, Cinta Hitam. Yang gimana tuh? Jangan kau tanamkan. Gila, dangdut banget. Awalnya memang dangdut. Oh, iya? Di Pangandaran waktu itu pertama kali nyanyi Agustusan nyanyi dangdut. Nyanyi dangdut, nyanyi lagu Sunda, pokoknya biar ada uang jajan sendiri aja.
Jadi sengaja nih kalau ada nikahan, kalau di kampung kan nikahan nggak usah pakai undangan. Ya, datang Jadi aja. datang aja kan, tinggal salim, siapapun yang nikah pasti saya datang. Saya pasti nyumbang lagu. Ada yang dikasih selagu, 2 lagu gitu kan. Dapat tidak? Dapat, ada yang ngasih 2.000, 5.000 kan. Oh, iya. Kalau nggak dikasih nyanyi, makan gratis kan, tinggal ke prasmanan langsung. Udah berarti makan siang nggak perlu. Aman gitu. Aman. Buat besok. Dan daging lagi kan. Iya. Daging makannya Gizi enak tuh. gitu, gizi banget. Jadi makannya kalau Jadi tiap hari ada kawinan mesti datang. pasti. Dan almarhum bapak itu yang sangat kekeh saya jadi Ya. penyanyi. Penyanyi. Jadi apapun ini sampai beliau meninggal tahun kemarin tuh sebelum beliau meninggal beliau ingin melihat saya nyanyi. Jadi pas beliau meninggal seminggu kebetulan waktu itu ada acara Terika Ruslan, saya langsung ke panggung lagi Nyanyi lagi. nyanyi lagi karena itu keinginan bapak saya pas di ICU waktu itu, Apa katanya? ingin saya nyanyi lagi. Kalimat persisnya tuh? Dek, sedih ya, namanya kehilangan orang tua pasti adalah gitu kan, cuman saya mikirnya ya ini salah satu yang saya bisa. Dan alhamdulillahnya kerja keras bapak sampai dulu bikin organ tunggal, karena waktu saya nyumbang itu tuh saya kadang diajak sama orkes Melayu, tapi Tapi punya orang. jadi bapak tuh pengen saya tuh jadi penyanyi utamanya. Oke, bukan Jadi- cuma nyempil gitu. Ya, jadi akhirnya bikin organ tunggal namanya dulu Cakra Group. Cakra Group. Ya, Oke, dari nama ya. ya dari nama. Jadi Itu jadi emang bokap tuh yang sangat apa namanya spirit pertama tuh dari bokap. dari bapak, dari almarhum bapak. Jadi memang dia yang ingin, dan alhamdulillahnya sampai nyampe saya jadi alhamdulillah jadi sekarang jadi Cakrakan ini Ketika lagu apa harus harus terpisah. itu boom gitu ya, Ya. meledak. Apa komentar bokap waktu itu? Dia justru semenjak saya jadi Cakrakan tuh nggak banyak ngobrol, nggak banyak apa-apa, tapi sering nangis. Oh iya. Dia nggak pernah apa yang Maksudnya ngungkapin rasa bahagianya itu dengan nangis. bapak tuh lebih ke nangis. Dari dulu kan kalau kecil saya nyanyiin deh juga gitu kan. Tuh ada kadang kan yang namanya anak kecil pengen main kan disuruh nyanyi terus capek juga gitu kan, pengennya main gitu ke sawah. Jadi dia pada panggung bokap Iya, dianterin naik motor. Meskipun anak naik. Itu kan kadang ada yang namanya anak kecil pengen ke dingdong, dulu zaman ada dingdong kan. Iya. Tapi ini enggak. Ya, tapi menuju ke sini tuh bapak tuh nggak pernah ada komen apapun, cuman bagus terus nangis. Jadi ya saya lega gitu, maksudnya keinginan bapak udah kecapai. Gitu. Bokap sendiri nyanyi nggak waktu itu? Enggak, Bukan penyanyi. bukan. Dia pengen anaknya jadi penyanyi. Ya, Oke, ketika lagu ini udah booming harus terpisah tuh bokap ikut bisa nyanyi nggak lagunya? bisa. Nyanyi kecil gitu. Bisa ibu juga karena waktu itu ibu yang larang saya jadi nyanyi, karena memang yang namanya di Oke, bokap mendorong, ibu malah nggak. ya karena yang namanya ibu kan PNS Ya. guru, jadi mikirnya kalau di kampung tuh ini kalau jadi penyanyi di kampung Mau jadi masa depannya mau kayak gimana Ya. gitu kan. Ya saya ngambilnya memang mungkin orang tua inginnya yang lebih baik, dan memang untuk nyanyi di waktu itu di kampung memang ya sebatas nyanyi orkes gitu kan di nikahan-nikahan. Jadi ya saya maklum itu, tapi alhamdulillahnya saya bisa tunjukin juga ke beliau kalau saya fokus di nyanyi dan saya ingin jadi seseorang dari nyanyi gitu. Dan alhamdulillah. Alhamdulillahnya dikasih jalan. Gaji penyanyi lebih gede dari gaji. tapi kalau PNS tetap jalan. Oh iya, walaupun kau nggak masuk kantor. Sekarang kita nggak punya pensiun ya. Iya. Tapi ya senang sih, lega bisa sampai sejauh ini, meskipun banyak sekali mimpi-mimpi yang belum saya tercapai gitu, belum saya capai. Tapi sejauh ini saya sangat bersyukur karena nggak pernah kepikiran. Jadi semenjak ikutan lomba-lomba itu gak tuh udah istilahnya kapok gitulah.
Jadi yang nyarinya yang jelas-jelas aja di kafe, weddingan, itu udah yang penting kebayar kebutuhan, kebayar kuliah, kebayar kos. Oke, guys, mimpi-mimpi cakrakan yang belum tercapai kita akan ulas lagi setelah segmen ini. Hi, hello. I am Budi Aceh. Oh my gigs.